Tes. Tes. Coba Tes. Masuk. di tuk gitu. Mic-nya. Bukan main koleksi Ini si rekap apa sih? medali gitu seperti beda teman yang lain, bukan mau jadi kayak Oh, DPD. Merva, gue suka Boston Marathon, gue suka Marathon Ini ya, provinsi, DPD kota. Ini. Harusnya ada pertunjukan stand Apa, up stand up itu? Iya, untuk Wabatannya. itu benar-benar ngelakuin ini untuk melatih otak DPR-nya kan ini. Kayaknya dikirim. maraton karir. Pulang ke rumah istirahat, malamnya gue ada gig di Itu C1. Park. Iya, si rekapnya. Bukan si rekap C1. Iya, C1. Yang lembaran C1-nya, Pak. Salah. C1-nya. Udah. Cerita juga nggak ngabarin lagi. Orang kalah, mau ngapain lagi? Gua teh ya, DPRD kan gua kirimin semua tuh coblosan gua ke si Rita. DPRD kota siapa coba? Si Herdiansah Pengkor, Irung. Kan ketemu di Bogor tuh. Hah. Aing mah minta tolong atuh kasih deh. Aing mah mau ka sasade, aing minta tolong sih milih aing deh. Ulah wae anu bener. Pan sih aku kalau datang ke orang cuma ngomong terus aja mah henteu sih nanti gitu. Si dia gitu merena naon juga orang curang kayak gitu. Siapa? Si dia Oh. terus DPRD provinsi si Heri balas coblos gitu doang. Terus DPD uhuy. Gua nggak nyoblos. Masa Males. uhuy. Ini cuma itu doang. Yang ini yang apa? Yang mencolok gambarnya. Kan kewarau deh. Iya. Ternyata pas ditanya di situ juga ada Jihan Pahira. Iya. Artis-artis loba. Banyak artis. Tapi kan gua nggak ini ya, bodo amat lagi nggak ada urusan apa-apa ya. Ternyata nomor 1 di Jabar ya lo ya. Iya, komeng. Komeng. All in komeng. Lo kalau ini komeng langsung trending topik gitu di Twitter. Itu pas perhitungan juga lucu. Komeng. Warganya. Gue lihat ada di Twitter. Komeng. Jadi resep gue. Jadi ada cerita baru gitu di pemilu sekarang tuh gara-gara si Komeng. Katanya itu tuh ya, fotonya aja di depan rumah itu selfie. Nggak niat banget kan? Iya, orang mah pas foto biasa, dia mah foto WhatsApp, tau nggak? Oh. Pas foto 2x3, 3x4, 4x6 yang beneran di studio foto gitu, tau nggak? Ya sih. Ini mah foto Iya, dia WhatsApp. kayak nggak niat banget. Iya, gue bilang. Ih, ada sih kok. Gue sobat umur baru tahu itu namanya Alfiansa. Iya, Alfiansa. Gue kira ini orang-orang mencoba mirip. Mirip Komeng. Siapa sembarangan amat mirip-mirip sama Komeng. Dan temen tulis, ih Komeng ini beneran gue bilang. Gue coblos aja. Pas nyoblos dia langsung ngeliat, nyoblos aja lucu dia. Aduh, pas Ganjar di sini suaranya berapa ya? 16 gitu kan? Di gua 24. Ya, TPS gua. nomor Prabowo 62. Anies 22. Padahal PKS lo badai dia. Iya, di sana juga gitu. Banyak PKS tapi yang menang malah Prabowo di Kepatihan. Tapi gue nggak nongkrongin sampai akhir sih. Gue cabut kan, langsung balik lagi ke hotel tuh sebelum ngamuk tuh. Undung cabut deh, penting nak subuh. Kan rumah gua dijadiin TPS. Ini rumah gue juga dijadiin DPS. Iya, makanya Kan pada kaget kan pas masukin ini BBRS ya. Oh, ada Ganjar. Siap datang ke di kos kan neraka cuy orang deh. Kayak alergi amat. Oh, di sini posko ya Pak, Kang ya. Iya, apa posko Ganjar gue bilang kayak gitu.
Oh, iya. Ngobrol deh tas sampai sana. Da wara banget gitu, wara ngasih Adi Hungkul jadi ketua. Oh. Ketua KPPS. Pas gua minta C1 nggak dibalas kan monyet ya. Oh ya? Oh iya, so suci budak teh. Tapi orang sini semua kan? Ya harusnya orang sini semua kan gua nggak kenal. Oh. Paling RW gue cuma jadi saksi doa, apa sih, jaga kotak suara doang. Sisanya mah temarau, bener asli. Sama di gua juga, kalau di gua sih anak-anak muda tuh semua yang jadi apa? Iya tarangil, gue kesel hayang nyabok, hayang nelpon lagi, tarangil amat sih, bener. Kayak 02 gitu, maksudnya udah nggak punya etika teh tuh. Ih, ngerti orang bener. Kayak mana 2045 nih ya, manggil orang teh nyet gitu. Kemana nyet? Itu tuh paling sopan kali ya. Gue ngerasa kayak gitu. Gue bilang kan, gue sering bilang sama si Eko sama si Leo, satu-satunya Indonesia terpuruk itu karena mereka generasi milenial dan generasi Gen Z itu tidak melalui pelajaran yang namanya PMP. Gue bilang udah keburu keganti ke PPKN. Kalau kita bicara masalah kebangsaan, nasionalisme, semuanya kan bagus orang Indonesia, Indonesian Pride kayak gitu-gitu. Ada artis Indonesia merasa bangga, yang nyanyi siapa, yang bangga kita. Kayak gitu-gitu loh maksudnya. Di review sama bule-bule gitu maksudnya, penyanyi si Putri lah, apalah Rich Brian lah kayak gitu. Di review sama bule bagus. Nah, kita yang bangga kan, aneh kan. Kita yang nangis sih, gue bilang teh. Terharu. Iya, kalau nasionalisme mah nonton bola rame gitu, masih stadion penuh gitu. Apa-apa Indonesian Pride gitu. Udah pasti nomor 1 kalau nasionalisme sama kebangsaan, tapi moral nggak ada. Coba di sekolah lu belajar moral dari mana lo? Lu masih PMP? PMP gua. Tuh. Masih ngerasain gitu maksudnya. Bermoral kan? Hah? Bermoral kan? Iya, maksudnya kan lebih mending daripada yang sekarang gitu, ngerti nggak? Kalau masalah kritis mereka kritis, tapi kan kebanyakan nggak punya dasar gitu maksudnya teh. Terus nggak punya etika, itu yang paling penting gitu maksudnya. Punten-punten kayak gitu udah nggak ada. Terus orang lewat, nenek-nenek lewat aja motor grangrong. Nah, kita mah masih kene dipelanin lah, atau enggak dulu mah turun kan, di tikteng gitu kan biasanya. Masuk gang dituntun kayak gitu. Sekarang boro-boro grangrong nih yang baledog cai. Untung Nokia aing geus eueuh. Nokia pisang teh ya tuh. Jeung ngabaledog anjing. Rata-rata anak sekarang tuh kayak kumaha dianya gitu, nggak bisa diatur lagi, nggak bisa diomongin lagi. Iya, itu masalahnya udah nggak ada fondasi gitu loh. Sekarang kalau mereka udah nggak mengalami fondasi itu yang sifatnya pelajaran moral, apalagi di lingkungan keluarganya udah pasti nggak mungkin itu. Ya kan? Ya mungkin ada beberapa yang masih mempertahankan moral-moral kekeluargaan kayak gitu-gitu ya. Atau moral sesama tetangga kayak gitu-gitu. Cuman kan kebanyakan yang kita lihat gitu ya. Gitu. Yang masih bocah-bocah ya sing enggak. Tuh yang bikin heran tuh ya kemarin pemilu itu mereka aja pemula gitu, tapi udah jadi KPPS juga. Bingung kan lo? Kertas suara aja mereka nggak hafal. Ya kalau itu sih nggak masalah ya, karena kan pasti mereka melalui BIMTEK gitu loh maksudnya. Iya, maksudnya gini, mereka aja masih gugup gitu nyoblos itu seperti apa. Ya kan, lu mau ngasih yang tua, mau ngasih kalau yang namanya pertama ya pasti gugup semua. Iya, udah gitu. Yang gue sayangkan itu semua rata-rata pemula, cuma 1 orang yang berpengalaman gitu kan, repot juga akhirnya kan. Kejadian perhitungan itu sampai pagi itu tuh ya kayaknya begitu ya, karena kan pengalaman 2019 nih yang PPS-nya, KPPS-nya sampai kecamatan, kota, kabupaten, provinsi itu kita pakai orang-orang yang sudah tanda kutip udah tua kan, banyak yang meninggal. Iya sih. Ada secara fisik mereka nggak siap kan, gitu. Tapi lo denger gak infonya kemarin gue lihat ditunjukin sama si Ipan tuh ada KPPS yang meninggal karena muntah darah.
Iya, ada beberapa kasus yang kesehatan gagal jantung. Sama di gue juga ada yang muntah Iya, darah tapi kan- tapi nggak sampai meninggal. Iya, rata-rata kan di atas 40 kayaknya kejadian kayak gitu. Kan? Enggak, masih muda. Umur ABG. berapa? Masa ABG muntah darah? Iya, Itu mah sumpah. keracunan kali karena faktor teknis kali, bukan penyakit. Gak tahu Nggak, deh. biar 22-an lah. Iya, maksudnya ya minimal kan secara fisik mah mereka masih kuat kan dibandingkan 2019. 2019 kan kacau gitu. Terus makanya undang-undangnya, aturannya diperkuat dengan asuransi kesehatan kan, segala macam. Terus ambulans standby, walaupun di beberapa TPS pun enggak juga. Nggak ada. Enggak juga. Gila, TPS pelosok Katanya gimana? bangunan harus permanen, tetap pakai tenda Aja, juga. masih ada yang pakai tenda. Tetap ada yang nggak dipermanen. Terus kecurangan-curangan juga tetap aja. Banyak. Bingung gue bener asli. Ini yang ditakutkan sebetulnya. Di sama si Rita itu udah berapa kali diskusi nih masalah ini. Ramai kan mereka diskusi gitu. Pusing gue mah. Karena udah tahu ya permasalahannya akan menjadi seperti yang kita alami seperti ini. Tapi mereka tetap diskusinya berkutat pada masalah itu. Kan gue bilang teh, ya harusnya udah lewat dong diskusinya, harus cari solusinya gitu loh maksudnya teh. Terus diskusinya aja mereka nggak tahu bahwa ini bakalan dipakai jadi sistem. Kalau dulu kan namanya situng, kalau sekarang kan sirekap. Gitu. Nah, mereka nggak ngebahas itu, padahal kan harusnya ngebahas sistem informasinya gitu loh maksudnya, teknologi informasinya. Sekarang kan kejadian yang gue bayangin sekarang. Coba. Kemarin tuh ya, kita perhitungan baru presiden tuh, baru TPS, baru 3 TPS, pas TPS keempat berhenti. Jadi si Bawaslu sama KPU itu, Bawaslu sama PPS itu lumayan bersetegang lah, karena Bawaslu maunya nggak berdasarkan sirekap aja, sudah ada manualnya. Nah si PPS atau KPU itu harus ngambil dulu apa gimana gitu, nggak ngeluarin manualnya. Jadi kemarin diberhentiin tuh dari jam 3. Iya, harusnya kan ngikutin aturannya dong. KPU-nya yang salah, kebanyakan KPU-nya yang jadi kan bukan salah kita ya kalau kita mencurigai mereka ya. Iya. Ada main gitu, karena emang dari perilaku merekanya gitu, mulai dari tingkat terkecil ini loh. Iya. Nah, sementara Bawaslu juga jadi sebuah lembaga yang dipojokkan gitu loh. Pada kenyataannya mereka kan sebetulnya manusianya terbatas loh. Tahu nggak lo kalau mereka itu belum punya tingkat sampai kabupaten kota kan? Iya. Baru mau dimulai tahun ini si Bejo bilang. Si Bejo kan kakak kelas gue ya, SMA kelas 2 tuh. Si Bejo yang dari itu. Rahmat Baja, ketua Bawaslu. Oh. Dia kan kakak kelas 2 ya, SMA 2. Bakal mah begang ayeuna mah we kalau bahan dia badannya makan duit rakyat. Bohong, bercanda. Sama adanya kena seangkatan sama adanya si Mutia, orang Aceh si Baja teh. Tapi asli Sunda. Kan sepramuka juga. Jadi gua juru adat, dia juga kalau nggak salah dulu juga juru adat dia. Jadi yang tukang disiplin gitu. Kalau ada hukuman ke bagian juru adat gitu. Gue paling seneng ngehukum orang. Terus jaga sekret kayak gitu lah. Nah, Bawaslu itu yang kesannya jadi posisi yang digencet gitu loh, maksudnya dibilang polisi juga nggak kayak polisi, dibilang gorengan juga nggak mirip gorengan. Jadi kayak PY. Ya makanya kemarin tuh mereka stop dulu sampai si KPU ngeluarin manualnya, karena kan katanya si rekap itu kan rentan kecurangan tuh, takut dihack atau gimana katanya, makanya. Ya kan faktor-faktornya jelas, salah input, salah nomor, terus karena kan dia menggunakan metode scan, lu tahu nggak? Nggak di-input mereka awalnya itu, di-scan pakai OCR sama MOR. Jadi yang kayak foto teh ya, kamera di foto, terus dari foto jadi teks, dari gambar jadi teks, itu teknologinya pakai itu, teknologi lama. Cuman kenapa pas di foto
0 jadi 9 gitu loh. Kayak gitu. 1 jadi 7 kayak gitu-gitu. 0 jadi 8. Kan aduh nggak habis pikir gitu loh. Kemana Bu? Ke jalan. Pulang lagi? Enggak, dari situ dari masjid kita loh. Oh. Jadi sana. Lagi mana tuh? Lagi. Kenapa harus begitu ya? Ini kemarin hamil. Katanya kemarin hamil. Itu tanpa melendung gitu. Kayak polisi tidur. Ya adik keculangu, dede mulai esok. Cuk. Naon kodi cai. Masa gitu? Hoi cai. Sararuri aing jadi ini. Sorotan massa. Culang budak. Iya, Culang sih nya. Kakak adik mah biasa we nya. Aing ngeculangung. Lagian udah ngasih kertas pendaftaran, ya lu tunggu lah, ngapain masuk lagi? Kan sampai nungguin masak air waktu itu kalau nggak salah. Terus pegat deh. Cai telepon cai. Pegang. Gua apa? Oh, masak air. Langsung pegat. Di lampu. Oh, aing teu kuat listriknya. Cepret aja cepret. Aing ngasih cici. Pura-pura tidak tahu. Aduh. Di sini berapa DPT-nya? Tadi apa orang? Tapi sampai pagi. Kita apa? Enggak ditungguin sampai pagi kan? Oh. Biasanya si RW laporan, kita lapor. SW kurang. Padahal mau mere, mau naon segala macam diberi duit kurang. Minimal mah uang jadi payah lah ya maksudnya teh. Ini mah henteu. Yang gue SW butuh curang. Di gua mau perhitungan sampai pagi. DPRD kota aja ngitung mulai jam 2. Iya, tapi kan dibatasi sampai jam 12 malam kan. Untuk yang presiden gitu. Makanya banyak yang ini. Kalau yang DPR ini segala macam kan bisa mentok-mentok 3 harian kan. Ini aja baru diberesin hari keempat, kita hari keberapa? Ada deh pokoknya. Yang penting manualnya. Coba ada yang bongkar manualnya. Ada yang DPR RI-nya ngamuk itu di Twitter semacam lah. Iya, kacau. Bagusnya dari 2019 itu sama yang beda yang sekarang itu mereka jauh lebih berani. Kalau dulu kan banyak yang kecurangannya 2019 pada diem segala gitu. macam. Tapi karena kita di posisi yang menang, jadi seolah-olah itu mah hanya suara anjing menggonggong. Tapi kan sekarang kita kebalik ya. Sekarang justru kita yang ada di posisi yang kalah gitu maksudnya. Jadi benar-benar memperhatikan kayaknya. Tapi sepertinya emang jauh lebih banyak kan yang diupload ke sosmed gitu kan. Iya. Lebih banyak sekarang gitu loh maksudnya dibandingkan yang dulu. Terus lagi kalau 2019 kan yang Gen Z kan kebanyakan belum pada bisa nyoblos kan. Iya. Sekarang baru saatnya gitu maksudnya. Tapi aneh benar. Gen Z pilih 02 gue nggak habis pikir. Alasannya apa? Terus lu nggak baca ya? Apa? Yang makan siang itu ternyata programnya 5 tahun ke depan. Oh udah tahu. Kan goblok ya. Bukan program sekarang, program 2029. Lagi gue bilang gitu ke Gen Z pada nggak ini. Sekarang banyak yang bikin status tuh, mana nih makan siang? Iya, ada yang Lapar, ini kan, udah memenya makan. ada yang mayat, terus ditanya itu kenapa? Dia lagi nunggu makan siang 5 tahun lagi. Goblok ya. Iya, ada yang bikin status, udah lapar nih, mana nih makan siang katanya gitu. Kayak kesannya nggak ada gerakan yang berarti gitu antara paslon 1 dengan paslon 3 gitu, cuman konversi pers biasa gitu maksudnya. Padahal mah ya kalau menurut gua nih
si Ganjar, si Mahfud, si Anies, si Imin. Itu compare langsung ngomong tuh depan media tuh, saya menolak hasil pemilu gitu loh, maksudnya harusnya gitu. Baru dari situ ada compare tentang teknis ini, bukti-bukti kecurangan, terus proses menuju ke Bawaslu, KPU, baru MK gitu loh, baru pidana. Kan banyak tuh yang pidana, kan aturannya kalau misalnya PPS-nya melakukan kecurangan kan PPS-nya kena pidana. Gitu, bisa dipidanakan gitu loh, banyak kan curangan. Terus yang masalah, lu udah nonton yang video viral itu belum? Itu yang dirty voter itu baru diupload 8 jam 2 jam atau 4 jam gitu ya, udah 8 juta view. Itu yang nyeritain 3 orang itu, 3 narasumber, profesor semua ya, ada beberapa profesor. Dia menceritakan tentang yang sistematis, terstruktur, dan masif itu, yang kecurangan-kecurangan di situ. Connect juga kagak. Di sini ini wifi-nya kok nggak tembus ya? Emang taruh di atas? Ini di atas. Ya kalau di bawah, gua di atas nggak dapat dong gimana sih? 8 juta view, terus rumornya besoknya ditangkap. Siapanya? Yang 3 profesor itu? Sutradaranya, direktornya. Karena apa? Katanya sih apa sih memberikan hoax, apa sih? Informasi yang itulah, masih menjelang pada saat masa tenang kayak gitu gimana sih? Mengkampanyekan black campaign pada saat masa tenang yang jadi masalah. Terus ada yang nuntut karena isinya hoax Habib macam-macam. Habib tapi 02. Bingung, ada aneh juga ya, Habib tapi 02. Terus ini bener gak sih kita bakal 2 putaran? Iya, melihat itu kan 2 putaran, karena kan informasi terakhir itu kan berarti 19 Februari jam 15.46. Informasi terakhir kan 50% lebih ya di 02. Nah, 50% lebih itu ternyata enggak dari 26 provinsi atau setengah lebih dari total provinsi Indonesia. Jadi seharusnya enggak mencukupi itu ya, gitu loh maksudnya. Jadi mau gak mau kayaknya sih kemungkinan besar sampai detik ini putaran kedua kayaknya, berdasarkan perhitungan manual ya, bukan si rekap, bukan quick count. Itu makanya diberesin dulu. Sekarang perhitungan manual juga baru berapa puluh persen kan? 60% ada? Segituan ya kali ya? Gue nggak pernah ini lagi sih, mantau lagi gitu. Sama, gue juga nggak terlalu ini. Pas tahu perhitungannya begitu ya, misalnya cuma segini, gue jadi males aja gitu ngikutin. Iya, kalau menurut gue sih karena lingkungan kitanya udah nggak ada yang peduli teh ya. Padahal mah kalau misalnya masih di brigade gitu, di posko pusat gitu, udah pasti rame itu. Orang grup brigade aja udah nggak gua buka, TKRPP udah nggak gua buka, TKRPP juga gitu-gitu doang kan? Menghujat aja sih. Gue bilang teh ya cari solusi gitu, maksudnya memperkuat massa gitu loh, maksudnya bikin FGD gitu maksudnya, atau ngebentuk satu tim gitu maksudnya teh, tim diskusi atau tim pencari fakta kayak gitu-gitu, ngumpulin untuk dilaporkan ke Bawaslu setempat gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu sistematis juga gitu loh maksudnya. Kalau mereka kecurangan secara sistematis TSM, ya kita juga melawannya dengan sistematis juga gitu loh, bukannya dengan sendiri-sendiri keluar ya. Satu suara teriak-teriak kan kayaknya nggak ada efek apa-apa. Nah begini aneh ya. Ini udah dipastikan, udah dihujat sama si Leo, siapa yang nggak nyoblos ya? Si Leo yang nggak nyoblos. Kenapa? Nggak ngerti kan? Nggak sama sekali. Nggak nyoblos dia.
emang goblok aja tuh orang. Udah gue bilang berkali-kali jangan sampai nggak nyoblos, gue bilang. Nanti lo rugi 5 tahun ke depan, gue bilang. Si Eko lebih parah nyoblos semuanya. Si Ambu panik, nggak kecoblos kita apa robek gitu karena lengket kan. Nyoblos, panik dia, makanya sampai sekarang penasaran. Gregetan dia lihat yang itu. Nyokitunya gitu. Gregetan gimana sih lu? Kenapa Pengen nyoblos maksudnya? lagi, ya? Ya panik aja. Salah udah nyoblos tua. dia. Iya kayaknya buru-buru atau lengket gitu, yang gua nggak jelas juga ceritanya. Kayaknya si kertasnya rada lengket atau lipatannya kebalik gitu atau gimana gitu. Sobek. Bukannya rada susah kan, sobek. Terus nggak ada kertas sisa katanya. Padahal kan seharusnya di TPS masing-masing ada Harusnya ada. 6 cadangan, minimal mah 6 cadangan. Udah keburu dianggap gasah, jadi penasaran. Pas presiden lagi yang itunya katanya. Ini dia penasaran. Gitu. Nanti juga pilkada kapan? Di sebaran ya? Tahun Mei. ini juga ya? Iya. Iya katanya. Terus si Leo sama si Eko udah mulai rame tuh. Rame apa? Iya ngurusin pilkada. Ternyata si Momo itu kan ada satu lagi orang Cina ya, punya mereka. Itu punya kedekatan personal sama si Bima. Oh ya? Kayak keluarga apa gitu nggak ngerti. Yang waktu kita di tempat Silo itu. Bukan, beda. Nggak ada si Momo di situ. Nah itu tempat kerja dia kan? Nggak ada urusan sama politik situ. Nah rencananya dari pilkada itu mereka mau bikin tim tuh ngajak gua. Karena kan ya udah kan gua mah tinggal ganti judul kan? Itu aja dari lu, gua bilang aja kan dari nol, gua bilang daripada rumah. Nggak gitu. Itu udah gua datang si Hendy udah gak tau berjam-jam atau berhari-hari cuma baru nginput di Excel 600 biji data doang. Mama ya Allah, purba banget ke berantai gitu. Gue bikinin aja programnya 2 jam udah 6.000. Sekarang total di data gue itu hampir 35.000 data valid ya, maksudnya yang diinput ya. Gitu. Karena udah pasti ngecek nih kan kayak yang lu itu, foto lu itu. Kalau jadi yang nicknya salah atau banyak kan ini loh kasusnya aneh. Jadi ada satu KTP, beneran KTP-nya fisik ada, tapi pas dicek nggak ada. Kenapa ya gitu ya? Itu kayaknya kerjaan teman-teman lu deh, Enggak. yang suka nongkrong depan Dukcapil. Tapi kan tetap sama. KTP-nya dari Dukcapil. Gua Emang cek kita bikin sendiri? Enggak lah. Iya, belangkonya bener asli. Iya kan itu keluar dari situ Iya, ya. tapi nggak diinput ke sistem. Ya mungkin sama orang Dukcapilnya kali. Iya, berarti kan oknum kan? Iya. Jadi yang nongkrong depan Dukcapil itu, biong-biong itu, dia kan konteksnya teknisnya ya, kerjasama sama oknum di Dukcapil kan, yang apa ngurus KTP 50 sampai 150 ribu kan, tapi nggak diinput kan sama sistem kan, makanya hitungan jam udah beres, ya kan, cepet kan mereka bikinnya kan, belangkonya asli, tapi pas dicek, makanya dulu kan sempet ya, gua sama temen lu itu yang pas gue cek, wah nggak ada gitu ya, sempet ya, itu ya. Iya. Makanya pas gue cek lagi sekarang udah bener. Banyak, Bukan nggak ada, belum pindah. belum pindah. Lu kan dari Tajur kan? Pindah ke sini. Ya tapi kan nicknya nggak berubah. Iya, nicknya nggak berubah. Tapi pas gua cek nggak terdaftar. Gitu loh. Berarti kan di sistemnya belum diinput tuh sama si Dukcapilnya, sama si oknumnya. Nah itu banyak tuh, ada ratusan tuh. Tuh, Kan ya, pemula. hah? Pemula. Macam-macam, ada yang udah tua, ada yang masih muda, ada yang ini. Kebanyakan itu bukan Tajur, Kedung Halang. Kan udah rahasia umum ya yang datang ke kita itu, yang ngasih data itu pasti kebanyakan pemain nih. Nggak bisa ditutupi lah kayak gitu kan. Tapi ini mah kelihatannya kayaknya rapi, dia mah emang kayak biong yang suka nongkrong gitu. Kayaknya mah gua mencium aromanya gitu loh. Soalnya KTP-nya bener kan di foto ya, orang mah fotokopian apa segala gitu, foto gua ikut nggak masuk, apa karena data gua salah gitu, terus gua cek aja di DPT online kan, tetap nggak Nggak ada.
Berarti emang masih ada praktek kayak gitu loh maksudnya. Jadi temuan kan. Makanya yang masuk ke sistem gua benar-benar data yang benar-benar valid, yang terdaftar. Jadi gua udah bilangin ke mereka gitu, udah nggak peduliin masalah nama, alamat, TPS dan lain-lain. Gua bilang yang penting masuk, kasih ke gua nomor NIK sama WA kalau ada gitu doang. Sekarang ada TPS-nya aja ngaco mereka. Kok ngaco? Ngaco gimana? Banyak yang ngaco. Nggak sesuai gitu maksudnya. Kayaknya ngarang gitu mereka. Oh gitu? Banyak kan ngarang. Apalagi ngasih Excel kayak gitu-gitu. Ngasih Excel digitnya kurang. Terus di Twitter lebih parah. Nick ya 222222 ada. 9999 ada. Oh, ya? Serem gila gue bilang teh. Gue kira ini Photoshop kali. Pas gue cek ada. Oh bener ada orang? Ada. Oh. Ada di NTB, ada di Maluku, kayak gitu. Yang nomor digit sama semua. Kok bisa sama semua gitu sih kan? Gak ngerti gue. Kan tergantung kode areanya Gak juga. ngerti. Kayak 3271 itu Bogor gitu kan, kota Bogor. Gue cek aja 03. nicknya itu ada yang umurnya itu teh yang gue kasih tahu ke lu, umurnya 1908. Siapa yang masih hidup di umur seperti itu? Banyak itu, ribuan kali. Kota Bogor doang bahkan. Bapak benar-benar makin kesini teh. Jadi kesannya kerjaannya KPU itu hanya memberikan alasan doang gitu maksudnya. Terus minta maaf. Gue bilang, emang cukup dengan minta maaf? Gue bilang. Terus dengan si ketua KPU tuh udah dapat peringatan keras kan dari MK kemarin kan, yang ada sidangnya. Ternyata sebelumnya juga udah pernah dapat peringatan keras. Karena tanda kutip dia menganak emaskan caleg-caleg cewek yang cakep-cakep kan. Oh gitu. Rumor ya maksudnya. Itu yang ada di film Dirty Voter itu. Mereka ngebuka borok-boroknya semua lah, paslon 02, 01, 03 rata sebetulnya mah imbang gitu. 03 aja ada beberapa kecurangan coy. Gitu ada yang bikin fakta integritas untuk memenangkan paslon 03 gitu jelas-jelas. Terus ada pejabat daerah setingkat gubernur atau wali kota yang bersedia memenangkan 01 kayak gitu, seimbang sebetulnya, walaupun pada kenyataannya banyak kasus yang lebih banyak dari 02 gitu loh maksudnya. Karena emang fokusnya kan sekarang siapa lagi gitu yang punya kuasa kan 02 gitu loh maksudnya. Jadi lumrah kalau misalnya kasusnya jauh lebih banyak di paslon 02 sampai detik ini nih. Jadi kalau sampai 2 putaran tabrakan nggak sih sama pilkada? Apa di bareng? Pilkada diundur. Oh pilkada diundur? Harus diundur. Nggak mungkin nggak. Gitu. Berapa lama jaraknya dari perhitungan yang sekarang? Kalau ada 2 Bahkan putaran? sekarang kan ditunggu sampai akhir Februari. Itu undang-undangnya, aturan KPU-nya. Semua sampai beres itu ditunggu sampai 29 Februari atau 30 ya? 29 kan Februari makan. 29 Februari. Kalau kabisat 28. Tunggu gitu maksudnya. Batas waktunya 15 hari dari 14 Februari. Iya benar, buat 29 kan? Iya pas. Gitu. Makanya perhitungannya semua di ini sampai menunggu perhitungan secara total melalui perhitungan manual dari C1 gitu. Nah, terlepas dari itu juga makanya kan masyarakat atau tim suksesnya 0103 kan minta tim audit. Ya kan, mereka harus mengaudit ini si rekap ini. Padahal kan gue akan sempat ngecek tuh si rekap itu doang. Apa bedanya sistem dengan yang gue bikin gitu loh maksudnya. Cuma kan goblok bener. Kan ada yang bilang katanya harusnya satu TPS itu maksimal kan katakanlah 300 gitu. Kenapa ada inputan 600 bisa lolos gitu loh maksudnya. Iya benar. Kan logikanya nggak masuk itu. Harusnya kan dia ngasih info
twing gitu maksudnya teh. Iya, ngasih tanda lah. Anda ngasih alert gitu maksudnya teh, warning gitu. Masa TPS-nya 300 inputannya 100, bego lu gitu si sistemnya ngasih tahu kan gitu loh maksudnya. Gitu loh kan kalau gua bikin aja gitu kok. Iya bener gitu. Kalau digitnya kurang gua bilang gitu. Terus kalau datanya ganda gua kasih warning, data sudah ada kan gitu kan. Jadi nggak mungkin ada nick yang ganda gitu maksudnya. Ini ya Allah, udah gitu masa nggak bisa nambah doang data surat sah, surat tidak sah sama dengan total TPS gitu, total suara TPS gitu. Itu kan jadi patokannya gitu. Jadi tinggal diambil suara sahnya doang, suara sahnya 225 gitu misalnya. Data di total dari 01, 02, 03 2298 kan goblok. Itu. Terus si Roy Sukro lebih parah lagi. Katanya servernya dari Cina. Ya sih katanya data kita diolah sama Cina, benar nggak sih? Katanya, ya rumor kan, ya si Roy Suryo makan emang dari dulu juga gitu. Kan gue juga belum ngecek kan, harusnya kan di Traceroute. Kalau di Traceroute bisa di ping gitu misalnya. Kita nge-ping dari sini ke websitenya Sirekap atau websitenya KPU. Nanti dari ping itu ketahuan nih IP-nya misalnya dari sini ke ISP nih, ISP Telkom kan, kita kan karena pakai IndiHome nih. Ke IndiHome dulu, dari IndiHome ke server Jakarta, misalnya dari Jakarta. Kalau misalnya beneran dari Cina, harus mental ke Cina dulu nih, kan ketahuan tuh IP-nya 22 berapa gitu, ketahuan ini negara mana gitu. Nanti bisa di Traceroute, tinggal di Traceroute doang sebetulnya. Jadi hal-hal sederhana itu bisa sebetulnya untuk menjatuhkan Sirekap. Ya karena aneh, udah duitnya Gede. triliunan kan katanya. Masa bikin sistem kayak gitu doang, gue mah nggak ngerti bener asli. Terus malah bilangnya, lah ini kan makanya KPU membuat sistem ini biar penuh dengan keterbukaan, transparansi, biar kita nggak bohong katanya kayak gitu. Tapi, aduh, kayak lu udah nyolong, terus duitnya ditemprakin di sini. Ini kan saya nyolong, gitu ya. Ini duitnya ada, tapi minimal saya ngasih tahu saya nyolong gitu loh. Kayak kesannya kayak gitu loh maksudnya. Kan goblok gue. Ini manusia aneh. Terus gue juga nggak bisa ngebedain kan. Ini orang tuh beneran ngomong bohong atau ngomong jujur, atau ngomongnya tulus, atau dibuat-buat kan si ketua KPU ini. Apalagi si Bahja tuh berapa kali kan di TV itu mencelek. Beda kayak dulu mah kan tegas dia orang teh. Dari dulu tuh tegas dia orangnya. Hitam putih gitu loh maksudnya teh. Kenapa sekarang jadi mencelek? Malah ngomongin resolusi foto. Ya kan nanti kalau di foto itu tergantung kameranya ya. Nanti bisa ngeblur, bisa apa gitu. Ya masa gue bilang teh di antara TPS terus 2024, kita bicara 2024 loh, udah nggak ada lagi resolusi kamera di bawah 2 MP. Kalau 2019 masih mending gitu aja, kamera PGA aja masih ada kan. Ya ini kamera sejelek-jeleknya berapa megapiksel, 13 megapiksel lah katakanlah, ya udah pasti jelas gitu loh maksudnya. Orang scan barcode aja pakai kamera yang paling jelek pun masih bisa kan ngedetect gitu loh maksudnya. Jadi aneh gitu, jadi kesannya dua-duanya si Bawaslu ngasih alasan, si KPU juga kerjaannya ngasih alasan. Jadi nggak pernah ada bukti yang konkret. Ya bisa patut diapresiasi sih, maksudnya si Bawaslu juga kan dia membukakan beberapa kasus ya. Lihat nggak lu yang kasus-kasusnya Bawaslu itu diberitakan di konversi. Ya tapi kan itu kesannya, ya tapi emang karena kita netizen bangsat ya, kayak nggak puas gitu katanya. Tetap aja nyari kesalahan gitu. Tapi minimal kita harus imbang gitu maksudnya. Karena emang ketersediaan tenaga sumber daya manusianya nggak sebanyak KPU, anggarannya nggak sebanyak KPU, yang paling gede KPU. Mana sempet down seharian kan aneh. Apaan?
servernya KPU. Oh, kapan? Saat pencoblosan gitu atau setelah pencoblosan gitu, sehari servernya down. Ya ampun. Kacau ya? Kacau. Masalahnya ini 2024 ini harusnya titik balik ini maksudnya. Bahwa kalau ini sukses, ini akan menjadi portfolio ke 2029. Kalau ini aja hancur, apa yang terjadi 2029? Gak usah lah jauh-jauh. Pilkada nanti mau kayak gimana? Gue bilang kayak gitu. Nggak bisa ditolerir gitu, maksudnya kesalahan terkecil pun. Karena semua orang pengen sempurna, ya emang harus sempurna gitu. Bolehlah ada beberapa titik-titik yang menjadi kekurangan gitu, tapi kan nggak separah ini gitu loh maksudnya. Nanti pilkada juga pakai sistem yang sama kayaknya. Ya harusnya kan, walaupun menggunakan sistem yang berbeda tapi masih menggunakan sistem metodologi yang mereka lakukan seperti ini, atau nanti ada kecurangan, kan pasti akan selalu dibawa ini masalah ini, entah 5 tahun ke depan, entah setahun ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Ini akan menjadi gorengan politik yang sangat sedap. Kacau, ya. Terus Jokowi ngedeketin Surya Paloh, Nasdem. Aduh, pusing gua. Jokowi emang ya kacau ya, lumayan. Capek-capek kita bela dia 2014, 2019. Jadi kayak gini ya gue bilang deh. Gak ngerti. Kalau gue teh pengennya ya, kan dia dikawal sama pas pampres gitu ya. Ada satu pas pampres aja yang sadar gitu maksudnya ya, secara sadar, secara ini, terus berani punya nyali, rekam tuh. Gitu loh maksudnya teh. Di otak gue aja itu mah. Coba biar masyarakat tahu gitu. Entah itu dia tulus, bener. Jadi kan kita tahu yang bener Jokowi bener, yang jelek Jokowi jelek gitu loh. Jadi masyarakat tahu gitu, nggak ngasih persepsi yang aneh-aneh gitu maksudnya. Ya kalau dibilang Jokowi baik kan emang baik orang gitu maksudnya. Cuma makin sini makin aneh gitu aja. Gitu. Kalau dibilang pembangunan, bagus. Jokowi itu bagus. Makin sini makin aneh kan jadi pertanyaan. Udah gitu si Puan nggak ini katanya apa? Nggak tahu ya, rumor ya. Kayaknya dia belok deh. Anak sendiri gitu. Gara-gara dulu kan harusnya yang jadi calon kan dia kan. Malah Megawati pilihnya Ganjar kan. Kayaknya juga kalau Puan maju makin hancur soal PDIP. Iya, yang pasti marwahnya bakalan menghilang karena kan nggak kerasa gitu maksudnya. Dia jadi ketua DPP pun nggak kerasa marwahnya. Oleh, jadi sulit gue bilang teh. Nggak kerasa marwahnya bener asli. Lu juga ngerasain kan? Nah, beda gitu maksudnya teh. Makanya entah kenapa Megawati masih dipertahankan sampai sekarang tuh karena emang orang Indonesia tuh selalu lihat figur dari dulu tuh kan. Kalau menurut dia figurnya bagus ya bagus. Orang mau bilang jelek apapun juga tetap aja kan gitu ya. Apalagi PDI. Terus yang aneh suara PDI-nya 16%, Jokowi Ganjarnya malah di bawah itu. Kan aneh. Dikait-kaitin sama Marwar Sirait. Gue bilang Marwar Sirait keluar berapa juta sih gue bilang. Nggak terlalu pengaruh gitu. Itu suara PDI doang, belum ditambah suara Nasdem, suara P3 yang 3%, sekarang mau 4% kali ini. Ya total aja minimal 20%, 22% lah harusnya dapat gitu loh mainnya suara partai, sisanya suara swing voter kan. Gitu. Di situ keganjilan-keganjilannya. Sekarang pun kalau misalnya yang 2 putaran nih, Anies sama Prabowo. Iya.
Cuman masalah nanti si 03 mau join 01 itu kayaknya kemungkinannya kecil. Kecil ya. Kecil. Masih ke 02 ya? Enggak. Enggak. Kemungkinan besar itu jadi oposisi. Gue sih ya mendingan gitu. Harga diri. Enggak, gue lihat tuh ya dari dulu tuh PDI tuh ya bagusnya itu di luar pemerintahan. Makanya gue respect sama PDI ya. Terlepas Megawati makin kesini makin aneh, bukan makin aneh sih. Di ke sana. Ya karena Megawatinya udah tua gimana sih, udah nenek-nenek gitu loh maksudnya. Jadi wajar lah gitu maksudnya. Gue udah bilang sama si Meme tuh ternyata kader kan, Golkar. Ya. Gue bilang sama dia, lu 5 tahun harus naik, Matt. Gue bilang tiket dulu juga, 5 tahun harus naik. Pokoknya gue gak mau tahu. 5 tahun lu harus nyalek aja. Gue pengen, pokoknya 5 tahun, gue pengen lu ada foto caleg pakai BH doang udah. Biar banyak yang nyoblos. Ya kali. Nyoblos beneran nanti yang ada. Ya minimal suara lu banyak. Suara au. Harus kayak gitu. Kalau nggak gitu makanya gue nggak punya pikirannya. Kan gini, si Ahok pernah kan rame ya si Ahok ya. Ngomong tuh dia teh. Lu kalau lu nggak nyoblos, lu bego ya kan? Konteksnya kan gitu. Berarti lu selama 5 tahun ini lu nggak bertanggung jawab nih. Jadi cuma ngasih melepas tanggung jawab lu sebagai warga negara kepada orang lain yang udah milih gitu masih. Jadi lu peduli nggak peduli. Terus kalau lu milih, terus lu kecewa sama caleg lu atau calon pilihan atau presiden lu juga goblok katanya kayak gitu. Ya lu masuk politik lah, lu masuk partai lah katanya. Lu jadi caleg katanya. Biar orang benar makin banyak gitu. Tahu nggak? Logikanya gitu. Jadi harusnya orang-orang yang menurut kita nih, kita udah nyoblos calegnya dia terus dia jadi, terus dia nggak beres nih. Gua harus ada di posisi itu untuk menggantikan dia gitu. Pikirnya harus gitu. Kayaknya si dia juga jadi deh ini. 4.000-an, hampir 4.000-an suaranya. Iya, pokoknya gimana pun caranya. Berarti kan ada waktu 5 tahun ini untuk melakukan kerja-kerja politik gitu loh. Karir-karir politik lu harus dijalankan. Minimal lu sekarang udah belum punya KTA. Belum. Ya lu urus KTA-nya gitu loh maksudnya teh. Gue masih nggak tahu mau di partai apa. Golkar mah. Lama lagi dong kalau gitu. Tapi 5 tahun bisa sih. Kalau menurut gue mah ya, yang paling gampang itu karena gue punya koneksinya sama PKB. Jangan ketawa dulu, Bagor. Gitu, apapun resikonya gitu loh maksudnya. Karena mumpung PKB itu masih si Heri Firdaus itu masih punya pengaruh minimal mah ya. Terus kepengurusan istrinya itu masih lama, belum 5 tahun kan ya? Belum. Si Dewi juga jadi kayaknya tuh. Kayaknya ya. Si Herinya mah kayaknya. Gue terakhir lihat cuma 300-an atau 500-an gitu. Provinsi. Tapi PKB 10% lu gila. Oh. Nasional. Langsung melangsek dari 3%, dari 4%, jadi 10% lu bayangin. Gerindra aja turun. Golkar yang nomor 2 sekarang. Karena ada gua kan di situ. Jadi kader lain. HWK. Waduh. Ya kalaupun Golkar, lu tetap mau di Golkar, ya lu cari cara. Maksudnya karir politik lu mau melalui siapa? Ya pasti kan lu udah tahu nih, ya kan? 2024 ini Pius gak beres kan? Ya, Budi Komo. Berarti udah nggak pasti. Nah, Eka jadi nih. Eka jadi tahu? Jadi. Ya kan? Iya. Ya lu harus fokus sama Eka kalau menurut gua mah ya. Bentuk-bentuk kerja politiknya itu lobby-lobbynya melalui ya kalau PDI mah istilahnya kubu-kubuan tuh cari kubunya si Eka gitu loh maksudnya. Si Eka itu kan yang punya rumah aspirasi itu bukan? Bukan. Rumah aspirasi di Paledang. Itu Budi. Itu Budi. Budi juga kayaknya jadi lagi. Jadi. Masa? Iya, kan dia incumbent.
Iya, incumbent kan lihat nilai akhirnya lu pantau nggak? Iya, udah mana sih? Karena gue lihat sih enggak kayaknya. 9 kursi kan buat itu DPR RI. Iya, tapi kan dia harus dominasi. Kalau nggak dia suara terbanyak, akan ditentukan sama partai. Oh gitu. Iya. Ini yang terjadi sama Herdiansah nih. Siapa? Herdi si Irul. Irul. Karena dia kayaknya cuma dangdutan doang. Kalau nggak jadi dominasi, atau bahkan bisa diganti sama orang yang jauh lebih ini. Mana ya? Satu siapa ya tadi tuh gue lihat? Ya cek aja di KPU. Ini nih. Budi Setiawan. Ilham tuh nomor 1. Ya kan 9 kursi ya. Iya. Mana Ini Budi? 9 besarnya. Mana Budi? Nomor 26.000 nomor 1 malahan. 2. Nomor 1 Ilham Permana. Iya, maksudnya lebih banyak suaranya dia. Totalnya? Iya, total juga banyakan si Budi tuh. Iya. 263.000. 80.000. Karena minimal kan 80.000. Ini RI atau provinsi? RI. Hah? RI. RI itu 80.000. Udah lebih sih. Jumlah total kursi ya maksudnya ya. Minimal kan 80.000. Ya kalau tingkat nasional aja nomor 2 kayaknya memang harusnya mah ya. Jadi Ya. si Dea belum tahu gua. Belum ngecek lagi. Cek aja di KPU, Cik. Coba cek KPU. Webnya KPU. Itu aja. Ini nggak ada koneksinya nih. Wifi-nya lemah kayaknya. Tuh, muter aja. Loading, oh dading. Loading, oh dading. Loading, oh dading.